Jam 3 pagi dari gua di Pacitan. Gua Kalak. Jam 8 pagi sudah sampai itu Parangtritis itu. Padahal jalan kaki. Belajar tahan nafas sambil ngitung angka 1 sampai 20 dan itu dibalik. Dan kamu pasti akan ketemu sesuatu. Kalau Pak Diku ngambil salah satu selir itu, anaknya ada yang mati satu. Kembali lagi di Lembah Hitam, dan di sini kita akan bawain cerita-cerita horor yang nggak horor-horor banget, cerita lucu yang nggak lucu-lucu banget. Dan malam ini kita masih nggak bersama Randi, soalnya Randi masih di belakang kamera, dan di sebelah kita sudah ada Mas Hendy. Mas Hendy lagi. Siap. Oke, Mas Hendy malam ini mau cerita apa nih, Mas? Mungkin lanjutan yang tadi. Lanjutan yang kemarin, yang di episode kemarin. Oh iya. Kalau ceritanya tadi. Iya. Ini berarti ceritain yang Pak D-nya tadi ya, Mas? Iya. Yang dari 9 bersaudara, hanya ini yang KTP-nya agamanya straight. Terus sebelum kita ke ceritanya nih, Mas, buat teman-teman yang belum subscribe, buruan subscribe, like, comment, share juga. Terus buat kalian yang pengen jadi narasumber atau punya cerita dan pengen ngirimin ceritanya ke Lembah Hitam biar kita bawain di sini, boleh banget buat kirim ceritanya ke alamat email yang ada di bawah atau DM ke Instagram kita. Dah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ceritanya. Gimana nih, Mas? Cerita tentang Pak D-nya itu gimana, Mas? Ya, jadi Pak D itu sebut saja P gitu ya. Itu merupakan anak pertama dari 9 bersaudara, yang mana memang Pak D ini menurutku adalah orang yang paling unik, nyentrik, dan opo-opo kudu barangku dewi. Nah, kedekatanku dengan Pak D itu sekitar tahun 2000, mulai 2018 dan berakhir di tahun 2020 tanggal 31 Januari, karena itu terakhir kali aku nengok Pak D. Dan waktu itu aku sudah feeling ini kayaknya nggak lama. Soalnya apa? Tanggal 2 kami cabut dari Pacitan, kendaraan yang kami pakai itu sudah tak servis dan lain-lain. Tanggal 6 kita balik Pacitan karena memang Pak D nggak ada. Nah, ya saya masih bersyukur masih dikasih tanda-tanda seperti cerita kemarin. Cuman yang Pak D ini kan agak mistik ya kalau menurutku. Jadi kehidupannya. Jadi memang Pak D ini dulu pernah cerita kalau beliau itu kiblatnya adalah Keraton Yogyakarta. Kejawen. Kan Kejawennya kan ada 2 nih, Kejawen Solo apa Jogja kan. Nah, waktu itu ketika saya pulang, kalau saya nggak segera ke rumahnya Pak D, itu saya ditelepon. Dan ya mengalir aja ya waktu itu ngobrol. Cuman ada salah satu hal yang membuatku kaget. Itu salah satunya adalah Pak D-ku ini menikah dengan 3 istri sah dan 1 istri yang tidak sah. Ya omeng pacaran karena itu masih saudara mbah. Tapi saudara mbahnya deket gitu loh. Nah, terus dari keempat pasangannya ini yang melahirkan anak laki itu cuma yang nomor 4. Nah, terus waktu itu Pak D cerita bahwa setelah memberi saya wejangan banyak, salah satunya yang sampai hari ini masih saya cari adalah nek iris kuwi ojo cedak dengkul. Saya tidak tahu nih artinya apa, masih saya cari. Itu meninggal tanggal 6 Februari 2020. Meninggalnya habis maghrib. Nah, si Pak D ini sebelum meninggal banyak sekali cerita masa hidupnya. Salah satunya adalah tirakat yang dia jalani. Umumnya itu kan
ngalong, terus puasa sing nggak boleh kena sinar matahari. Nah ternyata Pak Diku ini menjalani tirakat jalan kaki malam hari yang ke Jogja. Beliau itu cuma menyebutkan dia lewat daerah Praci Mantoro. Itu memang ada. Yeah. Cuman jarak dari rumahnya Pak D ke Praci itu kayak dari sini sampai Semarang. Dan waktu itu kan belum ada lampu toh, dan masih hutan sana. Pak D itu jalan sendiri. Sepokoknya Pak D ini apa-apa dewi. Nah, pernah menjalani puasa selama 90 hari, dan pas hari ke-90 jam 4 pagi Pak D ini muntah darah segar. Kenapa tuh? Nah, katanya Pak D, kepercayaannya Pak D dulu, itu adalah rasa sakit yang akan diterima sama keluarganya. Kan Pak D istrinya kan tadi 3 sah, 1 enggak nih. Nah, muntah itu terus memang Pak Diku ini dari 9 bersaudara bisa dikatakan ekonominya paling miskin lah ya, yang nomor 1 ini. Cuman karena tirakatnya kuat, Pak D ini memang kalau orang nggak tahu lihat dia ya serem gitu. Tapi kalau yang bisa ngomong ya bisa. Nah waktu itu Pak D memang sering ke Praci. Intinya kalau sekarang adalah komunitas kejawen gitulah ya. Nah di situ Pak D itu sering jalan. Terus dari Pacitan sampai Jogja itu hanya ditempuh waktu 2 jam selama puasa itu. Nah, jadi Pak Diku itu kalau ke sana itu minggu ketiga bulan pertama, terus minggu pertama bulan kedua, sama minggu keempat bulan ketiga. Itu kan ditetapkan semua ganjil. Yang terakhir kan 7. Ya kan? Nah, pas setelah selesai dari sana, Pak D itu buat ngelakuin apa? Pak D nggak menjelaskan sih. Cuman intinya aku ora pengen anak putu sanak kadangku ki rekoso kaya uripku gitu. Karena kan memang dari 9 bersaudara kan memang Pak D sendiri ya yang agak berbeda gitu. Berarti memang dia tuh bertirakat buat berdoa supaya meringankan keluarganya. Nah, di hari ke-90 Pak D muntah darah jam 4. Sebenarnya itu nggak boleh dianggap gagal tirakatnya. Cuman selama hidup sebelum Pak D itu nggak ada, Pak D memang bisa dikatakan manusia paranormal lah ya. Dia serba tahu gitu. Memang kami para keponakan yang sudah kuliah tinggi itu pun juga merasa zaman saat itu kok masih kayak gitu. Karena ada anaknya Pak D yang kecelakaan, itu malah disuruh nyekar nih perapatan gitu ada itu. Nah terus habis itu terakhir mulai ketemu 2018 itu aku melihat Pak D itu kalau sudah lewat jam 11 itu pakai sarung, warnanya itu ungu kebiruan kotak-kotak, aku lupa mereknya apa, itu dikalungke di leher. Tapi kalau sudah lewat subuh itu kayak nek wong jaga pos kampleng lho Mas, diselewat gini. Jadi sarungnya itu nek umume wong nganggo kan tinggo sarungnya, itu enggak. Dan kalau misal kita ngobrolnya dari jam 8 dari jam 9 gitu, dia masih nggak pakai sarung itu. Kalau udah jam-jam pakai sarung itu. Nah sebelum Pak D itu meninggal, Pak D itu berwasiat salah satu tadi yang kira-kira ojo sampai kena dengkul, sama ninggali saya itu suruh belajar tahan nafas sambil ngitung angka 1 sampai 20 dan itu dibalik. Dan kamu pasti akan ketemu sesuatu yang akan kamu rasakan. Setelah itu Pak D sudah mulai kondisi sudah mulai nggak baik karena usianya sudah 7 bulan ke atas. Itu Pak D itu telepon saudaranya, adiknya ibuku, untuk membakar sarungnya itu tadi. Nah sarung itu dibakar dari jam 12 sampai jam 4, menghabiskan 5 liter bensin. Dan disuruh membakar di pertigaan Sukodono. Sukodono itu tempatnya Om Wini, di depan tokonya dia. Itu berarti sarung dibakar setelah? Ya setelah Pak Diko belum meninggal. Kayak kalau nggak salah itu kalau enggak 40 hari 100 hari sebelum Pak D meninggal.
gitu. Kan Pak D sempat bolak-balik rumah sakit 3 kali, terus ke rumah, terus dibawa ke rumah sakit gede, bawa lagi ke Maguan daerah Giriwoyo itu lah. Terus habis itu omku juga sempat nyesel sih, Mas Teh ngopo to dadak tak bakar, nek tak bakar mungkin Kang Masku ra mati. Tapi kan nek ra dibakar bener masih hidup, tapi kan hidupnya tersiksa. Kan gitu. Nah, bukan dia lagi. Nah, tanggal 31 pas aku jenguk Pak Diku tuh aku sudah melihat ini wis di Pak Diku wajahnya. Yang aku bisa kenal itu cuma tinggal cuma tinggal bentuk hidungnya sama alisnya. Jadi kayak matanya sudah ngeplong, pipinya sudah tirus, rambutnya tuh kan Pak D itu kan rambutnya segini Mas, panjang gitu. Terus kukune itu dari 9 anak, yang kukune batok tuh cuma Pak D. Jadi bentuknya melengkung Mas. Jadi nek dawai melengkung gitu. Nah, habis itu setelah dibakar Pak D sudah mulai kolaps, sudah mulai jatuh bangun. Pas sudah mau sehat, delalah dari kamar mandiku basah. Itu. Nah, memang Pak D ini tidak berpesan dia akan meninggal kapan, itu tidak berpesan. Cuman saya pernah melihat Pak D itu nulis, tapi bukunya itu kemarin tak cari nggak ada, pas Pak D nggak ada itu. Jadi itu Pak D itu kayak sudah bikin kilo. Aku sok nek diruat. Dinone karena pasaran iki yo, tapi tidak ada tanggalnya. Cuman sudah ada ini. Nah, Pak D ku ini pas ngelihat kayak iki Mas. Pak D ku iki wis kulino tasbihan Mas. Tasbihan ini nih, tapi kan Pak D cuma bisanya sholawatan lah ya. Nah, terus habis itu sambil lah Pak D kan tadi soal ndi. Aku ku mbiyen sinau ning Parangtritis. Kan kowe tau tak ceritani. Aku mlaku 2 jam, poso nganti muntah darah, rekosoku kaya ngono. Nah, kuwi aku pernah ning Parangtritis, aku ketemu memang benar-benar Pak D ku tuh melihat ternyata di Parangtritis kuwi nek sing iso ngerti Mas. Itu terkadang ada orang-orang yang menari di pantai itu kalau malam gitu loh. Tapi gaib. Tinggi. Nah, pas di situ Pak Diku tuh katanya bilang kalau Pak Diku ngambil salah satu selir itu, anaknya ada yang mati 1. Tapi selir ini jadi orang beneran, mesti iso balik ke Pacitan gitu loh. Akhirnya Pak Diku nggak ngambil, cuman melihat tayuban biasa lah, ya seperti itu. Nah, di situ setiap jam 4 dia sudah pulang. Jam 4 pulang, jam 6 ki wis ning ngarep omah, Mas. Sampai Pacitan lagi. Wis tengok-tengok udut ngono kuwi. Engko juk-juk Budi buka pintu, istrinya yang keempat itu buka pintu ngono wis nyapi kopi ya gitu. Padahal belum ada motor sport. Belum ada, listrik aja belum masuk tahun itu. Wong aku aja belum lahir kok. Nah, terus habis itu aku bercerita tentang pantai-pantai di Pacitan kan. Apa bener toh Pak di pantai-pantai Pacitan ki nek ditarik garis geografis itu jatuhnya di Jogja. Iya, kene mlebune pantai selatan. Makanya kowe nek ning kene kowe kudu hati-hati. Meskipun trai dhewe kuwi ning kene diajeni garis keturunan. Karena Mbah Utiku itu kan namanya Mbah Surip toh. Mbah Surip itu Keraton Solo. Lah nek Mbah Kakung ini kan tadi dari mana? Dari Jawa Timur. Jawa Timur kan banyune banyu kidul Mas. Jadi terahku Solo karo Jogja itu jadi siji. Keluarga itu makanya memang keluargaku pun meskipun saiki Pak Budi Pak D udah nggak ada, cuma tinggal satu Pak D dan ibuku dan 2 adiknya, kita masih diajeni itu di sana gitu loh. Nah, Pak D belum sempat menyinggung pantai yang paling mistis di daerah Pacitan, enggak, waktu itu memang belum dibuka gitu loh. Lah cuman Pak D itu nyinggung mbahku sing namanya Kalak, daerah Kalak yang terkenal dengan pantai Klayar. Jadi itu nanti kalau sudah mau sampai pantai Klayar, sampai pasar itu nanti ada gua namanya Gua Kalak. Lah Gua Kalak itu dulu merupakan salah satu wisata teramai sebelum ada Gua Gong. Itu Gua Gong itu ono ceritanya Mas. Cuman sekarang kan sudah diputer. Nek zaman kecil kita bisa masuk sampai dalam. Tapi sekarang sudah ada penyangganya, sudah ada lampu-lampu gitu. Karena ceritane Gua Gong itu tuh pernah ngilangke wong beberapa kali. Dan ada beberapa tempat yang kita tidak boleh masuk karena itu dulu buat semedi itu. Termasuk Gua Tabuan. Cuman Gua Tabuan kalah sama Gua Kalak. Padahal Gua Kalak itu cuman kayak ibaratnya medun ke lokasi foto udah balik lagi, nggak bisa muter, nggak
aneh lah. Karena aksesnya udah tutup sekarang. Nah ternyata Gua Kala itu dulu dibuka karena di situ tuh sering dibuat untuk nyari air, karena daerah Kala itu susah air waktu itu. Ya sampai sekarang masih sih, cuman tidak separah dulu. Lah Gua Kala itu mitosnya dan faktanya dulu nih. Faktanya katanya dulu salah satu presiden itu ada yang pernah di situ. Tahun berapa nggak tahu, tapi listrik belum ada. Terus di situ itu ada lubang. Jadi misal nih pintunya studio ini nih, itu ada pintu kecil, lebih kecil daripada kamar mandi itu ada macan hitamnya, wirawiri. Itu macannya hidup. Itu memang tunggon yang nyata. Fisik. Hanya orang-orang yang sok opek banyu, sing bakal ngerti iku. Yang sering ambil air. Nah, terus ada satu harimau lagi sing pernah katanya Pak Harto pernah ketemu itu, tapi itu nggak nyata. Itu cuma jaga di bibir guanya doang. Oh, yang jaga gaib. Nah, sing di dalam masuk lagi, berhenti. Itu ada stalagmit gede, ada kayak panggung gitu, isinya sesajen dan sebagainya. Itu banyak orang yang ke situ. Untuk nggak tahu lah ya kalau ke gua tuh ngapain saya nggak tahu. Masing-masing. Di situ tuh masuk hal ke kiri ke situ, ke kanan itu ngopek banyu. Ada tetangga nih mbahku itu pernah apek banyu ke situ jam 3 pagi mas, jam 8 itu sudah sampai Jogja. Padahal itu jalannya tuh dia cuma pakai oncor. Jam 3 pagi dari Gua di Pacitan. Gua Kala. Jam 8 pagi sudah sampai itu Parangtritis itu. Padahal jalan kaki. Aku nanya ke adikku, tak pikir bohong kan ceritanya ras itu. Bener. Neng aku mbien orang lewat Gua Kala. Oh, beda lagi. Karena Gua Kala kuwi urusannya keraton Buri. Nek akan keraton Ngarep. Pak adikku gitu. Jadi ibaratnya nek wong among tamu, aku sing bagian ngamongi tamu. Nek sing Gua Kala kuwi bagian nrimoni tamu Buri. Itu ceritanya. Nah, bahkan ada seorang arkeolog yang meneliti memang benar itu kalau di ibaratnya di GPS lah ya, besok kerennya di GPS terus kayak gini FBI, CIA yang ternyata di sini ada lorong gitu. Itu memang benar. Tapi tidak semua orang bisa melewati lorong itu gitu loh. Tuh. Kembali lagi ke Parangtritis kan akhirnya. Nah, terus habis itu sampai sekarang pun daerah Kala itu masih dicari masih dibuka untuk yang mau ke situ boleh. Cuman disarankan untuk tidak ke bawah. Ke bawah itu maksudnya? Iya mas, jadi tuh mas, misal sampean besok misal mau main sana nih, sampai tuh pas masuk itu toh, di depan tuh nggak denger mas, di bibirnya gua nggak denger, tapi ketika jenengan masuk dan melihat stalagmit itu, kamu akan mulai mendengar suara kericikan air di bawah. Tapi kita nggak tahu kericikan itu di mana tuh kita nggak tahu. Berarti kita dianjurin untuk nggak ikutin. Iya, yang berani situ ya memang ngomong sing membutuhkan air tenan. Kamsi gitu. Anak kampung situ. Betul, itu masih ada. Lah Gua Kala itu ditutup itu karena apa aku kurang tahu, cuman katanya Gua Kala itu ditutup salah satunya adalah itu tidak cocok untuk wisata. Terus di situ kan banyak pantai tuh, ada pantai Klayar. Terus Klayar itu juga ada mitosnya mas. Apa itu? Kalau di pantai Klayar itu aku pernah nemuin sekali itu ada ular putih. Ular putih? Nah ular putih itu aku pas waktu itu acara apa aku lupa, pokoknya bancaan lah istilahnya. Bancaan tuh makan? Bancaan gue mbahku itu aku kan sakit tuh, terus salah satu sesepuh itu kono lu jangan Klayar ngelak mari. Aku jangan Klayar mas, mari. Dan Klayar waktu itu tidak yang seperti sekarang, masih sepi. Pol. Dan di situ pas aku main itu ujuk-ujuk ya 50 meter dari sebelah kiri lah ada ular yang lagi melingkar mau keluar. Dan itu nyata aku roh. Tapi terus ular itu kan langsung ke laut toh. Aku pulang terus aku cerita sama yang namanya Mbah Mandor, itu masih saudara. Itu katanya nek ada orang yang melihat ada ular di pantai Klayar itu wong itu banget, kuwi sing jaga gunung. Nah, terus aku tuh pernah ke salah satu pantai sing bener-bener dua orang saudaraku tuh mengatakan nek ning kono pokoknya nek jam 4 lek Bali. Jam 4 sore. Aja sampai kelewat 4 sore. Aku lupa nama pantainya. Cuman emang itu tuh pantainya bener-bener indah gitu loh.
Cuman dibalik keindahan itu ada sisi yang ternyata kita nggak menduga itu. Karena ketika kita mau ke pantai itu jalannya itu sudah rapat betonnya rusak dan jalannya naik turun pos pokoknya di map itu 16 kilo. Tapi setelah sampai sana itu 31 kilo. Meh 2 kali lipatnya kan. Lah itu kita turun, terus nanti itu kalau mau ke pantainya kita melewati sawah. Habis sawah baru kita lihat tebing tingginya itu. Lah kita boleh main di situ. Padahal ini luas. Padahal kita di sebelah sana itu sudah ada pasirnya, tapi kita nggak boleh main ke sana. Lah ini kita sebelah kanan dulu ya. Lah sebelah kanan ini kan waktu itu aku terus cerita sama omku. Nah intinya aku berkokono om. Lah kayak balik jam piro setengah 4-an sabu sih om warungnya jam 3:30 tutup aku gitu. Oh ya wis penting ora lewat jam 4 lho ya napa om. Sebelah tebing sing mbok nggo dolanan. Kuwi iki ono kapal tanker kalau nggak salah. Itu beritanya ada. Itu nggak bisa diangkat. Kapal tanker. Itu sudah ditarik kapal nggak bisa. Pokoknya diusahakan ditarik pakai pesawat pun katanya juga nggak bisa. Akhirnya cuma diambil mesinnya dan kapalnya masih di situ. Karam. Ya orang karam mas. Ijek ketok permukaan kapalnya ketok. Itu masih ngambang. Masih. Gitu loh. Jadi kayak seakan-akan jadi ini kan bentuknya kan gini nih tebingnya. Lah kapal itu nyigar nih tengah ini. Cuma ini tuh kan ada selah nih. Masa iya toh main ditarik dipaksa ini kok ora gelem kan aneh kan. Lah di situ itu tuh kan kita nggak boleh ke situ karena jalannya juga pertama jalan ditunjukin dan kedua kalau ke situ harus sama penduduk setempat. Karena setiap jam 3:30 atau habis adzan asar itu pasti ada yang nyeluin. Pokoknya ada yang manggil Balio gitu. Tapi nggak ada wujudnya. Nggak ada. Tapi itu dari belakang. Berhenti. Dari belakang kayak itu. Bahkan Pak Deku yang orang Punung itu pernah main ke situ lihat kapal tanker zaman jadi GPR. Dia bilang, aku pernah ning kono. Pas arep mlebu kuwi kaya ana sing ngandani nek intine aja sore-sore. Karena nek nganti sore kok dalane ilang ini seperti itu. Tapi nggak tahu loh. Wong itu yang ngalamin Pak Deku tapi sekarang udah meninggal. Baru aja meninggal kemarin. Itu siapapun yang mesti itu kalau lebih dari jam 4 bakal banyak nggak balik katanya gitu. Wong itu tuh jalannya nggak ada jalannya mas. Jadi motor tuh nanti ditinggal di depan. Kita jalan masih 1 kilo atau 2 kilo untuk mencapai apa ya teluk ya nek masuk itu ya. Dan kita nggak bisa turun. Gitu. Kita turun langsung kena karang mati pasti. Nah, aku di sebelahnya tebing itu. Nah di situ kan aku batunya gede-gede. Terus aku kan turun tuh ada gumpalan asbak gitu mas, kan pasir kayak ono iwake loro mas. Gumpalan apa? Jadi ini kayak ngerong gitu loh, gerong gitu toh pasirnya, dan itu kan ada air laut toh, itu ada ikan. Dari semua pantai Pacitan sing tak samperi lagi iku aku ngerti ono gerungan sakmene iki kuwi ono iwake. Ya akhirnya kan terus tak gawe ke dalan toh mas, ben maksudku kene untuk banyu sing luwih gede. Pikir kan karena pasang tak pikir seperti itu. Biar bisa pulang. Biar bisa pulang. Wes aku udah rencana minta aku balik iwak iki, tapi minta wade opo kan gitu. Terus habis itu aku sudah cukup foto-foto sudah bingung mau balik juga karena kan pas aku mau nyebrang itu jarakku dari sini sampai ke situlah. Dan itu kan banyak tinggi kan gitu. Lah aku kan juga nggak pakai sepatu yang sepatu gunung kan enggak, wong ngerti kan ya meng tak pikir iso turun ternyata bisa. Nah, aku balik ketemu Pak Tani. Aku enggak tahu namanya. Pak, kalau main di pantai yang ada guanya itu boleh enggak? Ampun Mas. Makanya enggak malah kelem. Berikon niku ketinggalan landai iso dimudaran tapi niku sok gulung Mas. Bisa langsung yang di sebelah kiri kelihatannya tenang bahaya. Sing cedak gua kuwi kayak gitu lah. Terus habis itu Pak Tani itu juga ngomong nek meh dolanan sebelah kono wae Mas, nek meh foto-foto sebelah sana itu juga nggak boleh foto-foto karena pernah ada yang foto-foto di situ itu tuh ada penampakan apa gitu pokoknya gitulah ini gitu. Nah terus di situ tuh
nganu Mas, kalau jenengan ada yang pernah cerita ke saya di situ tuh ada yang nari di tengah laut itu, ada yang nari gitu loh, padahal orangnya itu di pinggirnya ya ning pasir iku. Nah terus dia kok enten gua, ya Mas itu ada gua, malah rasa rono Mas, mau apa to meh rono gitu. Wong apa jenenge gua niki ora tembus ngendi Mas iki. Menarik. Nek misal bolong sampai iso nonton kuwi rak apa kuwi rak bolong Mas jenenge kayak gitu. Oh nggih pun, kalau tak balik tenggen warung wonten warung nggih Mas, sampeyan ampun sonten nggih Mas. Makanya wong mriki dhewe nonton lampau kan gitu. Tapi ternyata Mas, Pak Tani iki mau balike ora lewat jalur wisata Mas. Terus ya lewat sing sebelah kiri iki mau dadi dari ikan wisatane sing sebelah kanan terus sawah. Pak Tani lewat ngisor lewat bawahnya si warung ini tadi yang tak duduk gitu. Mantap Pak, aku kan ngono kan. Wis jeneng kan tadi sudah ngobrol informasi kan ya aku baik. Nggih Mas, lah kok lewat mriku mboten napa-napa wong grene kula mriku. Mriku kok arahane gua iku mau. Lah wis. Terus dia jalan lewat sawah terus dia turun ya lewat itu. Bener dia memang tidak lewat. Dia berusaha menghindari air gitu loh, kelihatan banget. Tapi dia tidak ke kiri banget, tapi tidak ke kanan banget, tidak kena air banget gitu loh. Jalan. Terus aku sambil makan mie toh, sama bapak sama Pak Le. Cucu Pak Tani kan. Saya kok Mbak ya Mbak. Nanti ada Pak Tani lewat kan Mbak, kowe krungu kan aku. Mantuk Pak. Iya Mas. Kok ora Mbak mau Pak Tani bar macul kono lho. Anu Mas, niku griyane mburine gua. Hah, jejake ilang kok. Aku tuh gitu. Terus Mbak nonton. Mbak ini mesem kok. Tapi Mbak itu ya nek Mbak dodol. Tapi Mbak enggak menjawab, tidak meneruskan jawabannya. Cuman dia enggak nutupin, tapi sama sekali enggak ngasih penjelasan. Heeh. Lah memang mburi gua Mas lho. Saya tahu Mbak mburi gua kira ana apa-apa lho jarine Mbak. Wong gua ku ya jarine meng gua pawon to jenenge meng 20 meter mlebu ki meh nonton apa bapakmu muni ngono. Iya Mas, bapak iku meh. Tapi jejake ana lho Mbak, delok nggih. Terus Mbak mesem masuk. Ya lah Mbak, aku kan itu toh. Paling mesti disapu Mbak, pikirku gitu. Aku bayar, Mbak itu toto. Padahal posisi masih setengah 4. Belum ada jam 4 gitu loh. Mbak kok wis setengah 4 terus toto. Oh Mas, omahku atuh, omahku kono gitu. Omahnya lupa aku namanya. Daerah situ cuman ya rada atuh lah. Kayak kene tekan Sotiko tapi lewat JB. Jadi memang jaraknya jauh gitu. 15 kiloan. Nah, terus habis itu aku balik naik wes itu jalannya kita beda. Jadi kita berangkat itu melewati jembatan. Kita pulangnya itu tuh melewati gang yang kita lewati tadi. Jadi pas kita berangkat kan jembatan belok kanan nih. Lah pas kita pulang kita nggak lewat jalan itu. Jujur kita tuh sampai yang arah Soge, arah pantai Soge. Jadi kan dari jembatan terus belok kanan itu kan nanti naik jalan nih, lurus terus naik belok kiri kanan lah. Kita tuh keluar dari yang belok ke kiri ini tadi. Berarti beda tempat. Beda jalan. Tapi itu sengaja. Ya nggak tahu. Aku kan ke situ ngejak Pak Leku. Iya. Pak Leku kan udah 3 kali saya sama aku ini toh. Dia aja ketiga kali ya keluar lewat situ terus. Dia sampai heran ya kan. Berarti nggak bisa ngelewatin jalan waktu. Nah, pas berangkat tuh kita beda jalan. Wes, yes, tidak kita tidak berpikir mistis lah ya. Iya. Anggapnya jalan-jalan, ternyata jalan-jalan. Terus kita pulang ketemu bule. Terus ngobrol yo si om tuh tadi bilang, "Lah kamu balik jam piro? Setengah 4 atau ya wis. Soalnya jam 4 biasanya aku iso bali." Nah, terus diceritain Gua Pawon itu sejarahnya bagaimana. Ternyata Gua Pawon itu dulu adalah gua pertapaan. Itu lebih tua daripada, itu hampir tua sama Gua Kala. Itu. Nah, Gua Pawon itu nek bisa melihat belakangnya itu tuh masih ada batu kecil Mas, batu kecil yang ketok lah, karang kecil tapi ketok. Itu dipercaya warga situ itu adalah pintu ke kerajaannya Roro Kidul yang via jalur Pacitan. Kalau via Kala itu via Gua Kala atau lewat Pantai Klayan itu. Begitu. Jadi itu memang benar-benar tripku sing tidak sengaja yang ternyata menyimpan cerita yang banyak cerita. Oke. Itu jadi dari Mas Edi masih banyak banget ceritanya nih Mas. Nah, cuman buat malam ini mungkin ceritanya
kita keep dulu. Oke, siap. Biar makin penasaran. Yo, biar teman-teman komen dulu di bawah. Kalau pengen tahu ceritanya silahkan komen. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita atau pengalaman mistis, horor atau ya kisah-kisah yang pengen kalian bagiin, boleh banget buat kirimin ke kita di alamat email yang ada di bawah atau DM langsung ke Instagram kita. Dan malam ini terima kasih banyak buat Mas Hendy yang udah mau datang main ke sini. Terus jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.